Abang saya ini saya kenal dari kecil ya. Dia ini pribadi yang baik Bang. Dan alhamdulillah ketika saya up video itu di TikTok ya, video yang waktu saya ngomong itu, alhamdulillah 99% orang support karena tahu Bang Amar seperti apa gitu loh. Kalau saya pun saya tahu luar dalamnya seperti apa gitu, ya kan? Jadi yang saya pikir ini adalah kesalahan sistem pemerintah dan sistem negara ini yang salah gitu loh. Bang Amar itu sakit karena narkotika. Yang seharusnya dibina, yang seharusnya dimasukin ke rehabilitasi. Aktor dan terpidana kasus narkoba Amar Zoni akhirnya dipindahkan ke tahanan super ketat, Nusa Kambangan. Pemindahan ini dilakukan lantaran mantan suami Irish Bella itu termasuk dalam kategori narapidana yang sangat berbahaya, sehingga perlu diambil langkah hukum tambahan. Bisnis gelap Amar Zoni terbongkar setelah Ditjen Lapas melakukan penggeledahan di kamarnya. Dari hasil itu, ditemukan 2 paket narkoba jenis ganja dan sabu. Sangat disayangkan, Amar yang sebentar lagi bisa menghirup nafas bebas, lagi-lagi harus terjerat dengan kasus yang sama, yaitu narkoba. Tidak hanya sebagai pemakai, kali ini Amar juga diketahui diduga sebagai bandar peredaran narkoba jenis ganja dan sabu di rutan Salemba. Jadi pada dini hari tadi sekitar pukul 12:30 ataupun jam 1, tim dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama juga dengan kepolisian dan juga petugas pemasyarakatan di DKI Jakarta melakukan pemindahan Amar Zoni dan beberapa teman-teman lainnya ya 5 orang yang masuk kategori high risk ke lapas Super Maksimum Nusa Kambangan Karanganyar. Tentunya teman-teman juga sudah tahu beberapa kategori yang memenuhi persyaratan untuk Amar Zoni masuk dalam kategori high risk. Beberapa pelanggaran kasus narkoba yang sudah dilakukan yang sekarang juga masih dalam proses hukum dan terus berjalan. Ini juga pemindahan juga atas arahan perintah dari Pak Menteri dan juga Pak Dirjen. Seperti yang sebelumnya juga kita juga sudah melakukan pemindahan narapidana high risk ke lapas Super Maksimum Nusa Kambangan. Dan ini menjadi bagian artinya tidak ada pandang bulu. Siapapun itu terbukti melakukan pelanggaran narkoba khususnya, maka salah satu treatment yang diberikan adalah pemindahan ke lapas Super Maksimum Nusa Kambangan, baik untuk pembinaan maupun juga pengamanan. Karena kita masih tetap berharap ya, dengan pengamanan dan pembinaan tingkat super maksimum, kita harapkan warga binaan termasuk dalam hal ini Amar Zoni dapat berubah perilakunya dan saatnya nanti kembali ke masyarakat memang sudah sangat menyadari dan tidak lagi mengulangi kesalahannya. Pada saat ini beberapa hal memang sudah memenuhi kategori untuk kita masukkan sebagai kategori high risk. High risk ini Amar Zoni dan teman-teman, Amar Zoni TS ditempatkan di one man one cell. Super Maksimum Security sama dengan warga binaan high risk lain yang sudah lebih dari 1.500 kami pindahkan selama kepemimpinan Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Agus Andrianto, itu lebih dari 1.500. Treatmentnya sama, mereka ditempatkan di one man one cell ya. Di sana kegiatan dilakukan hanya di dalam sel. Dalam 1 hari dikeluarkan 1 hari dalam 1 hari diberikan 1 jam untuk berangin-angin, tapi tetap kita berikan pembinaan kepribadian. Misalkan kerohanian sesuai dengan agama dan kepercayaannya, pasti treatmentnya berbeda, tidak komunal ya, tidak berbareng-bareng, tidak bertemu. Bahkan kalau kami bisa kasih gambaran, di one man one cell ini juga petugas tidak bertemu langsung dengan warga binaannya. Ya, kunjungan pun dilakukan dengan CCTV dan juga pengawasannya juga melalui CCTV. Pemberian hak tetap, pemberian makan tetap diberikan sesuai dengan peraturan. Ya, pertama kan sangat kita sayangkan. Amar ini kan dipindahkan dengan alasan kan karena perbuatan yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2026. 25. Nah, yang perlu harus dipahami bahwa baik itu
Kementerian Imapas, baik itu kejaksaan, baik juga penyidik kepolisian. Kita ini kan dasar ajas hukum kita kan ajas praduga nggak bersalah. Nah, harusnya perkara ini ya disidangkan dulu, bener nggak amar ini sesuai dengan dugaan itu. Kalau udah diputus nanti apakah amar ini ya berarti kan udah mencoreng namanya lapas. Kalau ada memang kebijakan dari Kementerian Imapas untuk memindahkan dia ke Nusa Kambangan, itu sah-sah saja. Itu memang sesuai dengan hak dan wewenangnya. Perkara ini kan udah P21 tahap 2. Nah, berarti kan perkara ini kan 14 hari wajib dilimpahkan oleh kejaksaan ke pengadilan. Pengadilan 14 hari kan harus menyidangkan. Nah, sedangkan sidang ini kan ya harus menghadirkan amar. Ya kan? Kenapa? Amar kepingin sidang ini kan dia mau buka-bukaan semua. Jadi kan dengan adanya ini ada kesan bagi masyarakat seolah-olah nih ya amarnya akan dibungkam gitu loh. Dibungkam nanti diasingkan supaya dia tidak bisa membicara kebenaran di pengadilan. Nah, padahal ya kami ya pasti kan ya sesuai dengan pertemuan kami terakhir hari Rabu di Amar kan dengan kronologisnya bahwa dia minta sidangan nanti terbuka. Ya offline, kluring kan sidang ini terbuka untuk umum dan dihadiri dia langsung memberi keterangan di depan persidangan. Kalau memang dia berlaku bersalah nanti, ya kita ya pasti kan menerima kalau itu yang terjadi karena dia kan sudah mencoreng kalau terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai keputusan pengadilan. Gitu. Dan itu pun ya dengan apalagi kan kita lihat kan ya Ammar ini kan terkesan seperti Hambali ya. Hambali ditangkap oleh penyidik Amerika, FBI dulu, matanya ditutup, dirantai, ya kan, seperti teroris, dibawa ke Tomala namanya kan, penjara yang paling benar-benar seram. Nah ini kan Ammar pelakuan dan dipertontonkan dengan media gitu loh. Nusa Kambangan mungkin sudah tak asing bagi masyarakat. Sebuah pulau yang dikenal sebagai penjara berkeamanan tinggi dan menjadi tempat bagi para narapidana berkasus berat untuk menjalani hukumannya. Dan kini, pulau berkeamanan tinggi itu resmi menjadi rumah bagi Ammar Zoni. Pemindahan tersebut dilakukan pada Kamis 16 Oktober 2025. Sejumlah foto serta video saat detik-detik pemindahannya pun menyebar luas di sosial media dan pemberitaan. Dalam video itu, terlihat Ammar mengenakan kaos biru tua, naik perahu menuju pulau Nusa Kambangan dengan mata ditutup kain hitam dan dikawal petugas bersama narapidana lain. Pemandangan itu tentu saja mengundang rasa haru dan tanya dari keluarga serta orang-orang terdekatnya. Satu hal yang harus kita pahami ya, bahwasanya seluruh suasana dan keadaan yang ada di dunia ini itu terjadi atas kehendak Allah. Ada maksudnya, ada yang disukai, syukuri, ada yang tak disukai, sabar. Sekarang Ammar sedang diuji Allah dengan perkara yang tidak dia sukai, ya. Apa itu tidak disukai? Di penjara tuh gak ada yang suka di penjara kan? Tentu ada hikmahnya dan mudah-mudahan Ammar Zoni ya bisa mengambil pelajaran dan berhenti menyalahkan orang lain, coba introspeksi diri, kembali kepada Allah. Dan saya yakin ujian ini semakin berat, semakin besar hadiahnya. Jadi saya di sini tidak dalam rangka membela Ammar ya. Saya cuma tadi itu kaget dapat surat itu aja, maka saya buat konten itu secara spontanitas. Ternyata Ammar sudah dibawa ke Nusa Kambangan kan, kita mau jenguk tadi sama Bu Dokter. Kita janjian hari Kamis pagi kita mau jenguk dia. Sudah siap-siap, udah dandan. Tahu-tahu bilang, aku lihat pagi di akun gosip, loh Ammar kok malah ditutup matanya. Saya nangis tuh. Saya bilang, dia ini anak nih, karena beberapa bulan yang lalu ketemu Ammar, dia sudah bilang, aku kalau bebas Ustaz, aku mau cari Ustaz, kita ikut dakwah. Nah, dan ketemunya di masjid. Itu tidak ada rekayasa, betul-betul kita bicara kebesaran Allah. Dan waktu ketemu Ammar tuh dia cuma bilang, apa yang Ammar ingat dari ceramah saya tadi? Dia bilang, benar, semua Allah yang punya. Ya, sekuat apapun kita tahan, kalau Allah katakan pergi akan pergi. Sekuat apapun kita tolak, kalau katakan datang pasti datang. Itu yang dia ingat dari ceramah saya waktu itu dia ulang. Jadi saya merasa ada kejanggalan aja dari proses hukum ini. Maka pas Ammar kirim surat, saya bukan pengedar, saya bukan bandar, saya adalah seorang public figure yang perlu dibina. Saya rasa orang kalau sakit ya,
perlu diobati. Ya orang kalau dia terkena racun narkoba itu ya, itu harus dirawat, itu harus betul-betul diobati, bukan di penjara. Di penjara malah ketemu Tambah dalam. ketemu orang jahat lagi, kemudian dikasih obat lagi tambah parah gitu. Ya ini mungkin menjadi apa ya? Menjadi ya sangat luar biasa lah. Banyak banget bertubi-tubi sekali. Kita ini bertubi-tubi sekali cobaan kita, ujian kita. Dari Bapak, dari kita nggak punya siapa-siapa lagi, dan semuanya lah, kalian tahu juga semuanya kan. Jadi kayak ini ujian yang sangat berat lah untuk keluarga kami gitu loh. Jadi ditambah lagi beredar video itu, dan kita lihat terus video itu di platform, semua banyak platform juga videoin Bang Amar lagi begitu. Jadi itu rasanya itu kayak saya tuh sampai saat ini saya nggak tidur gitu loh. Pusing saya gitu loh, pusing banget saya ngeliat hal itu, sakit hati saya gitu loh. Kayak abang saya itu teroris atau kayak bandar besar seperti kartel-kartel di luar sana. Kayak sebetulnya kan Bang Amar ini adalah korban yang ikan kecil yang ini iniin sama bandar-bandar gedenya, nah dijadiin lah kambing hitam, dijadiin lah domba si Bang Amar ini kan. Nah kena lah karena nama besarnya. Di sisi lain, pihak keluarga yang diwakilkan oleh sang adik Aditya Zoni serta beberapa sahabat Amar mengaku kaget atas pemindahan ini. Bahkan pihaknya sama sekali tidak diberitahu perihal pemindahan ini. Menurutnya, kasus narkoba yang kembali menjerat kakaknya itu seharusnya disidangkan terlebih dahulu, baru kemudian diputuskan, sebelum akhirnya dipindahkan ke lapan Nusa Kambangan. Hal senada juga disampaikan oleh Kamelia, kekasih Amar, dirinya harus kembali menerima pil pahit terkait kasus narkoba yang kembali dialami oleh kekasihnya itu. Pasalnya, di pertemuan terakhir dengan kekasihnya itu, Amar sudah mengatakan dirinya akan dipindah ke rumah tahanan lain. Sumpah jujur kaget banget, karena saya ini baru banget pulang dari Solo. Terus dengar kabar seperti itu, lagi capek-capeknya sampai saya nggak bisa tidur sampai sekarang gitu loh. Jadi benar-benar saya itu mikirin terus tentang kondisinya, apalagi di berita dan di media itu kan luar biasa banget kan, ditutupin lah. Ya seharusnya kan dari pihak terkait yang harusnya itu ngasih tahu duluan gitu loh, Kenapa saya taunya melalui media gitu kan. Jadi itu adalah hari ini ya luar biasa banget ya. Hari ini benar-benar roller coaster menurut saya. Dan ya seperti itulah menggambarkan kekagetan saya. Jadi itulah yang makanya yang gampang banget, maksudnya kayak bola api itu gampang banget gitu. Maksudnya kayak jadi jangan dulu berkesimpulan kalau belum keluarganya sendiri yang bicara gitu loh. Maksudnya kayak itu tidak benar ya teman-teman. Jadi seolah-olah keluarga kita itu tutup mata, tutup telinga untuk Bang Amar gitu loh. Enggak, kita tetap selalu support Bang Amar. Jadi saya klarifikasi sedikit, mungkin yang pusing-pusing itu kan wajar, yang kayak kita lagi banyak urusan, kita lagi banyak masalah juga, pribadi kita masing-masing juga punya masalah sendiri-sendiri. Terus ditambah lagi Bang Amar ada berita yang seperti itu. Ya wajar kita pusing banget ini. Bukan berarti kita pusing karena Bang Amar begitu lagi, bukan. Karena kan ini belum terbukti, masih praduga. Normal ya, maksudnya obrolan normal aja. Karena waktu itu saya terakhir ketemu sama Bang Amar itu saya ngurusin PB-nya yang bebas bersyarat itu. Saya ngurusin ke sana karena kan harus keluarganya kan, Jadi ya udah saya kayak datang ke sana ngobrol-ngobrol sama Bang Amar. Dan ya udah sih, itu waktunya nggak lama ya, sebentar doang ya, karena saya telat datangnya. Jadi kayak cuma 10 menit ngobrol gitu doang sih. Shock banget sih, kayak main roller coaster. Jumat lalu tiba-tiba di Kejaksaan, Rabu lalu di Kejaksaan, Rabu ini di Nusa Kambangan. Aduh, Masya Allah banget ujiannya Bang Amar tuh. Jadi ya benar-benar nggak tahu, shock. Terakhir ketemu waktu di Kejaksaan. Cuman waktu hari Rabu dia telepon lewat wartel kalau Om John mau mengunjungi, dan sebenarnya dia udah ada feeling kalau aku dipindahin cari aku ya, kata dia gitu. Iya, aku bilang gitu, pasti aku cari. Mungkin dia dengar kabar dari temennya atau apa gitu. Dia langsung telepon, dia langsung bilang
feelingnya aku bakal dipindahin ke sana, kamu sama Om John sama adik-adik aku cari aku ya. Iya aku bilang. Kamu ya cuman bisa nguatin doang, sabar, banyak doa gitu. Itu aja yang bisa aku kasih ke Bang Amar untuk sementara ini, ya banyak doa, support. Pokoknya kita di sini, aku, Adit, Om John, semua teman-temannya Bang Amar akan support, akan kawal kasus ini sampai benar-benar selesai, sampai benar-benar terbukti. Udah gitu aja. Dari melejitnya karir di dunia hiburan, kini Amar Zoni harus menjalani hari-harinya jauh dari kehidupan bebas. Jalan hidup merupakan pilihan pribadi seseorang. Namun, siapa sangka seorang aktor yang dulunya hidup dalam kemewahan dan ketenaran ini harus menjalani hari-harinya di balik jeruji Nusa Kambangan. Harapan Amar menghirup udara bebas yang sejatinya akan didapat dalam waktu dekat harus sirna. Abang saya ini, saya kenal dari kecil ya. Dia ini pribadi yang baik bang. Dan alhamdulillah ketika saya up video itu di TikTok ya, video yang waktu saya ngomong itu, alhamdulillah 99% orang support. Karena tahu Bang Amar seperti apa gitu loh. Kalau saya pun saya tahu luar dalamnya seperti apa gitu. Ya kan? Jadi yang saya pikir ini adalah kesalahan sistem pemerintah dan sistem negara ini yang salah gitu loh. Bang Amar itu sakit karena narkotika. Yang seharusnya dibina, yang seharusnya dimasukin ke rehabilitasi. Ini malah ditaruh di lembaga masyarakat yang masih kebanyak kebocorannya gitu loh. Kayak ini ya, itulah yang maksudnya saya bilang adalah sangat disayangkan sih. Dan saya di sini mohon banget sih sama pihak-pihak terkait gitu loh. Sama pemerintah, sama Pak Presiden Prabowo gitu loh. Maksudnya kayak tolonglah bang saya ini potensinya sangat besar. Dia sudah membawa nama Indonesia juga di pencak silat ya. Waktu itu menang emas juga dia. Gitu loh. Jadi saya mohon banget ini, saya minta tolong banget untuk teman-temannya Bang Amar, jangan diem gitu loh. Ini Dikawal terus. harus kita kawal karena yang tadi dibilang sama Om John sama Ustadz Dery ada kejanggalan di sini. Gitu loh. Jadi saya harap adalah Bang Amar harus direhabilitasi. Karena Bang Amar itu kan ya ini korban apa ya? Bang Amar tuh ikan teri yang jadi korban gitu loh, yang jadi korban di sistem ini gitu loh, ya kan? Terus inilah apa ya bandar-bandar besarnya, ya sekarang mereka mungkin ketawa-tawa di luar.